Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil huzna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang sedang kita akan lakukan adalah menuntut ilmu agama. Ini merupakan ibadah yang agung dan tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama seperti yang kita dapatkan pada siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus bersalawat kepada beliau, banyak bersalawat kepada beliau, tidak henti-hentinya bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, ini akan menumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah tersebut menjadi ringan untuk kita menjadi kuat untuk meninggalkan larangan-larangannya, dan larangan itu terasa mudah untuk kita tinggalkan. Kita makin cinta dengan beliau sehingga kita membenarkan semua hadis-hadis yang beliau sampaikan, walaupun ada hadis yang menurut akal kita tidak masuk akal. Demikian juga dengan banyak bersalawat kepada beliau, semoga dengan itu kita dapat beribadah sesuai dengan petunjuk beliau, dan tidak ada tata cara ibadah kecuali mengikuti tuntunan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Mar'ah, Mi'atu hadisin muntaqatun min ahadisil mar'ah, yaitu pokok urusan perkara para wanita yang berisi hadis-hadis yang disarikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang wanita, berkaitan dengan tentang wanita. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas sampai hadis ke-26, sampai hadis ke-26. Insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis ke-27. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-27 ini berkaitan tentang darah, ya, darah wanita. Berkaitan tentang darah wanita, yaitu darah istihadhah, yaitu darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari, dari kemaluan perempuan, ya, namun dia bukan merupakan darah haid. Dia berbeda dari darah haid. Pada hadis ini akan dijelaskan apakah bagi wanita yang keluar darah namun itu bukan darah haid, darah istihadhah, apakah bagi wanita boleh meninggalkan sholat atau tetap harus sholat. Kita bacakan hadisnya dari sahabiyat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, telah datang Fatimah anaknya Abu Hubaish
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, sesungguhnya aku adalah wanita yang keluar darah istihadah, yang keluar darah istihadah, bukan darah haid. Fala athuru, sehingga aku tidak suci. Menurut pemahaman wanita tersebut, yaitu Fatimah bintu Hubeish, dia mengatakan, aku tetap keluar darah, maka aku ini tidak suci. Afa ada ussolata, apa boleh bagiku untuk tidak sholat? Apakah boleh bagiku untuk meninggalkan sholat? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan cerdas dari seorang wanita. Cerdas. Dia bertanya tentang perkara yang sangat penting, perkara sholat. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, perkara sholat perkara yang sangat penting. Hendaklah seorang wanita memahami perkara sholat ini. Yang pertama, sholat ini merupakan tiang agama, yang apabila kita tidak sholat berarti kita tidak menegakkan tiang agama. Kalau tiang agama ini tidak ada, berarti bisa bangun ndak? Bisa berdiri ndak agama? Tidak bisa. Maka perkara sholat ini bukan perkara yang sepele, perkara yang agung. Demikian juga sholat merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, bukan perintahnya yang turun, tapi nabinya yang diangkat ke langit. Kalau kita lihat dari syariat-syariat agama Allah, puasa, haji, zakat, jihad, semuanya perintah yang turun ke bumi. Allah perintahkan malaikat membawa perintah itu disampaikan kepada Nabi, kecuali sholat. Kalau sholat, nabinya yang diangkat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, baru diberikan perintah sholat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini merupakan perkara yang agung, bukan perintah yang turun, nabi yang diangkat. Yang ketiga, sholat ini merupakan pembeda antara kekafiran dan keimanan, keislaman. Kata Nabi Muhammad SAW, perbedaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini bahaya, mengerikan sekali. Demikian juga yang keempat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah sholat. Penting, wanita juga harus memikirkan tentang sholat. Tidak boleh mentang-mentang perempuan ya tidak wajib sholat ke masjid, maka menyepelekan sholat, tidak boleh. Yang kelima, sholat ini merupakan penentu amal kebaikan seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, iza saluha amalu kulluhu, jika sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka semua amalnya bagus, baik, sempurna. Tapi kalau rusak, kalau jelek, maka jeleklah semua amal ibadahnya. Maka hendaklah kita betul-betul memperhatikan sholat. Sebagaimana Fatimah bintu Hubeish datang kepada Nabi bertanya tentang sholat. Aku adalah wanita yang mengeluarkan darah dari kemaluanku, sehingga aku tidak suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la, jangan kau tinggalkan. Innama zalika irkun, sejatinya darah yang keluar itu seperti irk itu seperti keringat, ya. Walaysa bihaidin, itu bukan darah haid, itu keluar seperti keringat karena pecah, ada sebagian pembuluh darah yang pecah di anggota organ tubuh wanita, maka keluar, itu bukan darah haid, ya. Fa idza aqbalat haidatuki fadi'is shalah. Tapi coba lihat, kata Nabi Muhammad SAW, tapi wahai Fatimah, kalau seandainya datang waktu untuk haid, kan wanita punya siklus. Mayoritas wanita memiliki siklus haid yang teratur, mayoritas. Hanya minoritas yang haidnya tidak teratur. Nah, maka ketika datang waktu haid,
fadi'is shalah, disitulah kamu baru meninggalkan salat. Wa idza atbarat faghsili ankid dama summa sholli. Namun ketika haid itu telah selesai, waktunya berdasarkan hitunganmu telah selesai, maka mandi, bersihkan darah tersebut, summa sholli, maka salatlah. Artinya walaupun darah terus keluar, kalau sudah habis darah haidnya, tinggal darah istihadah, kita para wanita tetap wajib mengerjakan solat dan tidak boleh meninggalkan solat. Naam. Qala, ya, ada yang berkata yaitu Hisham bin Urwah, ya, perawi hadis ini. Qala wa qala abi summa tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Kata Hisham bin Urwah, bapakku berkata, berwuduklah kamu setiap akan solat hingga waktu itu tiba. Naam. Taib, ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil pada perkara ini. Yang pertama, seorang wanita harus mengetahui kondisi dirinya. Harus mengetahui kondisi dirinya. Ya, siklus yang berhubungan dengan ibadah itu harus dicatat sama dia. Contoh, haid, dia harus tahu kapan jadwal haidnya. Jangan sampai dia enggak ihtimam, jangan sampai dia tidak memikirkannya, harus dicatat. Oh, saya jadwalnya tanggal sekian. Ya, kemungkinan bulan depan tanggal sekian, itu dicatat. Ya, biar dia tahu, biar dia dapat membedakan mana darah haid, mana bukan. Yang kedua, atau masih yang pertama, termasuk juga haid, termasuk juga istihadah, dia dapat memperhatikannya. Yang kedua, perbedaan antara haid dan istihadah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan haid dan istihadah. Yang pertama, kalau darah haid, ya, darahnya darah kotor, sebagaimana yang, ya, para ummahat, para akhwat ketahui, ya, darahnya lebih hitam, ya, merah kehitam-hitaman, ya, seperti darah kotor yang telah, ya, ibu-ibu dan akhwat ketahui bersama. Sedangkan darah istihadah itu darahnya darah segar, darah segar. Darah haid yang kedua, baunya, bau darah haid, ya, seperti darah haid, sepertinya seperti darah haid biasanya. Sedangkan bau dari darah istihadah seperti bau darah segar, ya, bau darah segar. Yang ketiga, darah haid keluar pada jadwal haid, sedangkan darah istihadah tidak beraturan, tidak memiliki jadwal yang beraturan. Ya, ini minimal ada 3 perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Yang ketiga, dari faedah hadis ini, bolehnya bagi perempuan untuk bertanya kepada seorang laki-laki yang mengetahui ilmu agama dalam permasalahan perempuan. Boleh, walaupun perempuan boleh bertanya laki-laki. Yang keempat, man nazalat biha mas'alatun la ta'rif hukmaha fayanbari 'alaiha an tas'ala anha binafsiha aw tawakkala man yas'alahu na'am wala tada'uha. Barang siapa yang memiliki masalah, ya, bagi perempuan punya masalah dan masalah ini mengganggu rutinitas ibadahnya, dan masalah ini dapat mengganggu ibadahnya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang dia yakin dia dapat mendapatkan jawaban yang benar. Andai dia tidak berani, maka dia minta bantuan akhwat yang lain atau suaminya atau siapa saja untuk menanyakan masalah itu. Tidak boleh bagi wanita acuh tak acuh dalam permasalahan yang berhubungan dengan kehidupannya, terutama kehidupan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditanyakan kalau ada masalah, ya. Baik itu masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah yang lain yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia ini dan untuk kepentingan akhiratnya, hendaklah dia bertanya. Yang ke 5 apa 4? Yang kelima, ya, hayatul mar'ati la yamna'uha min ta'allumil ilmi. Rasa malu yang dimiliki oleh perempuan tidak boleh menghalanginya dari menuntut ilmu. Tidak boleh menghalanginya dari menuntut
ilmu. Nah, kalau ada pertanyaan dia tanyakan tanpa harus malu. Tentunya sebagaimana pada pertemuan lalu yang kita sebutkan, salah satu adab agar dia tidak merasa malu, hendaklah dia tidak menyebut namanya. Ya, cukup dia mengatakan bagaimana kalau seorang wanita. Tidak perlu dikatakan bagaimana kalau saya, tapi bagaimana kalau wanita. Bagaimana kalau seseorang. Nah, diganti. Yang keenam, fihi tarbiyatul mar'ati ala amanati faqad wakkala ilaiha tahdidul adadi ayyamil haidhi fi halil istihadati wa hadhihi la yattali ala sidqiha wa diqqatiha fihi illallah. Yang keenam adalah dalam hadis ini terdapat pendidikan, ya, terdapat tarbiyah, terdapat pendidikan bagi wanita agar bersikap jujur. Agar bersikap jujur, yaitu jujur dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang mengetahui kapan dia haid, kapan dia selesai haid, kapan dia mulai haid hanya dirinya saja. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau haidmu telah datang, tinggalkan sholat. Tapi kalau haidmu telah selesai, bersuci, mandi, kemudian sholat. Pertanyaannya, yang mengetahui kapan mulai haid, kapan selesai haid siapa? Dirinya sendiri. Maka di sini ada pelajaran, ya. Maka di sini ada pelajaran bagi wanita untuk bersikap jujur kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, perbedaan mendasar, tadi tambahannya, perbedaan mendasar antara haid dan istihadhah yaitu pada asal keluarnya darah. Asal keluarnya darah. Walaupun dia sama-sama dari kemaluan, maka berbeda. Kalau haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim, kalau istihadhah itu darah yang keluar dari seperti keringat, ya, darah yang keluar seperti keringat. Yang kedelapan, annal mustahadha la yajibu 'alaiha al-ightisal li kulli shalah, innama taghtasilu ba'da fatrati haidhiha faqat. Bagi orang yang keluar darah istihadhah, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi setiap sholat, tidak wajib. Tidak wajib ketika dia ingin sholat dia mandi, enggak. Dia mandi hanya kalau haidnya sudah selesai. Jadi kalau dia istihadhah, tiap kali sholat tidak perlu mandi. Lalu apa yang dilakukan bagi wanita yang istihadhah kalau dia ingin sholat? Maka yang pertama dia harus membersihkan darah istihadhahnya terlebih dahulu. Dia harus bersuci dari darah istihadhahnya. Setelah dia bersuci, maka hendaklah dia berwudu, kemudian dia sholat. Ya, kemudian dia sholat. Ya, jadi sebelum dia sholat dia bersihkan dulu, ya. Dia istinja dari darah istihadhah. Setelah itu dia berwudu, kemudian dia sholat. Nanti datang waktu sholat yang lain, dia lakukan yang sama. Dia bersuci terlebih dahulu, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Naam. Yang kesembilan, yajibu 'alal mustahadha ghusl damin nazil li kulli sholatin ba'da dukhuli waqti summa tawadda'a wa tusalli. Wajib bagi seorang wanita yang istihadhah untuk membersihkan darah yang mengalir dari kemaluannya pada setiap kali sholat. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau dia mau sholat, cuci dulu, bersihkan dulu darahnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Naam. Yang ke-10, al-mustahadhatu laha iddatu ahwali fi ma'rifati zamanil haid. Bagi orang yang istihadhah ada beberapa tips untuk mengetahui kapan datangnya haid. Kapan datangnya haid? Yang pertama, an yakuna laha adatun qabla al-istihadhah yumkinuha ruju' ilaiha wa i'timadu waqtiha fi tafriqi bainal haidi wa istihadhah summa taghtasil wa tusalli. Yang pertama, bagi wanita yang memiliki jadwal haid rutin dan dia tahu jadwal haidnya, dia catat. Maka ketika dia istihadhah, dia kembali kepada jadwal tersebut. Ya, dia kembali kepada jadwal tersebut, dan ini yang paling mudah, kembali kepada jadwal tersebut karena dia telah tahu jadwalnya. Oh, sekarang saya haid, besok saya berhenti haid, ya. Dia tidak sholat pada waktu tersebut. Setelah itu dia tidak sholat seperti biasa. Yang kedua, qudratuha ala tamyizi baina damil haidi wa damil istihadhah.
Yang kedua, kemampuan untuk membedakan darah yang keluar, darah haid dan darah istihadah. Tadi sudah dijelaskan ada 3 minimal, ya. Darah haid dan darah istihadah. Wa dzalika anna damal haid yamilu ila sawad wa ghalis. Ya. Darah haid itu sifatnya adalah merah kehitam-hitaman dan tebal. Dia darahnya itu tebal. Ya. Apa bahasa yang tepat untuk tebal? Lebih kental seperti itu, ya. Lebih kental. Bainama damul istihadah ahmar raqiq ghairu muttanin. Naam. Sedangkan darah istihadah itu merahnya merah cerah seperti darah segar, dan dia encer, tidak seperti darah haid yang kental, dan dia tidak memiliki bau yang menyengat seperti bau darah haid. Fatuhsabu muddatu haidiha binaan ala dzalik. Maka dia lihat darahnya. Kalau darahnya sudah berubah menjadi darahnya yang merah segar dan encer, yang tidak berbau seperti bau darah haid, maka itulah akhir haidnya. Maka dia sholat. Summatar sili wa tusalli. Maka hendaklah dia mandi dan sholat. Ini yang kedua. Kalau dia tidak tahu jadwal haidnya, dia lihat dari darah yang keluar tersebut. Yang ketiga, as-salisatu la adata laha wa la tamyiza. Yang ketiga adalah dia tidak punya jadwal teratur dan dia juga tidak bisa membedakan darah, mana darah haid, mana darah istihadah. Wa fi hadhil hala tuhsabu adatuha bimisli adati ummiha au ukhtiha au qarabatiha summa tartasil wa tusalli. Kalau kejadiannya seperti ini, maka dia melihat dengan akhwat-akhwat, dengan wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, maka dia mengikuti, ya, jadwal orang yang terdekat dari dia. Mungkin ibunya, mungkin saudarinya, mungkin kakak atau adiknya, atau karib kerabatnya yang memiliki sifat yang sama dengan dia, ya. Maka ketika dia terhalangi dari nomor 1, terhalangi dari nomor 2, dia kembali ke nomor 3, yaitu melihat kepada adat orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah hadis yang ke-27. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Ya. Ini berkaitan tentang mandi wajib setelah haid. Mandi wajib setelah haid. Dari sahabat atau dari sahabiyat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Asma'a, bahwasanya Asma binti Abi Bakar, sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ghussil mahidhi, bertanya tentang mandi bagi orang yang setelah haid, mandi setelah haid. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha wa tatahharu fatuhsinu tuhura. Coba kita bacakan riwayat yang ini saja. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, sa'alat imra'atun nabiyya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa tartasilu min haidatiha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara wanita mandi wajib setelah haid. Qala fa dzakarat annahu allamaha kaifa tartasilu summa ta'khudhu firsatan min miskin wa tatatharu biha. Naam, maka perawi hadis ini mengatakan kemudian Aisyah menjelaskan bahwa beliau menganjurkannya atau mengajarkannya tata cara mandi. Di antara sabda beliau, engkau ambil kapas yang diberi misik, ya, engkau mengambil kapas yang diberi misik, lalu bersihkan dengan kapas itu. Wanita itu berkata, bagaimana cara membersihkannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah, bersihkanlah dengan kapas itu, ya. Dan beliau bersembunyi, ya. Sufyan bin Uyainah memberi isyarat kepada kami dengan
tangannya pada wajah, ya, yaitu Nabi SAW. Ya, perawi hadis melanjutkan, Aisyah berkata, aku tarik wanita itu mendekat kepadaku. Aku tahu apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Lalu aku berkata kepadanya, bersihkan bekas darahmu dengan kapas ini. Ya, jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya bagaimana cara bersuci mandi setelah datang bulan. Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah kapas yang ada misiknya, ya, kemudian bersihkan dengan kapas tersebut. Nah, wanita ini tidak paham apa yang dimaksud Nabi, bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi Muhammad SAW, subhanallah, bersihkan. Ya, maksud Nabi tidak usah didetailkan. Ya, bersihkan. Di mana keluar darah, ya disitulah yang dibersihkan. Masa yang keluar darah di mana yang dibersihkan? Wajahnya, bukan di tempat keluarnya maksudnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil wanita tersebut mengatakan, bersihkan bekas darah haidmu dengan kapas ini. Naam, dan berkata Ibnu Abi Umar dalam riwayatnya, lalu aku berkata, sapulah dengan kapas itu sisa-sisa darah. Dan setelah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ad-Darimi, Said Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami, Habban telah menceritakan kepada kami, Hubaid, ya, bahwasanya Aisyah datang seorang wanita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara aku mandi ketika bersuci? Maka beliau bersabda, ambillah kapas yang diberi minyak misik, lalu berwuduklah dengannya. Kemudian dia menyebutkan semisal hadis Sufyan. Nah, Nabi Muhammad SAW, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha wa tatahharu fatuhsinu tuhura. Ya, dalam riwayat yang lain, hendaklah salah seorang dari wanita itu mengambil air, kemudian mengambil sidr, ya, sidr seperti daun bidara, wa tatahharu fatuhsinu tuhura, maka hendaklah dia bersuci dan memperbagus bersucinya. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia kucurkan air tersebut ala ra'siha, dari kepalanya. Fatatluquhu dalkan syadidan hatta tablughu syu'una ra'sihi, kemudian dia selah-selah, ya, apa namanya, dia apa namanya, Kak? Orang keramas juga gimana? Nah, ini apa namanya? Dia selah-selah rambut-rambutnya. Nah, dia selah-selah rambutnya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya disiram airnya, tapi betul-betul disela-sela, ya. Hatta tablughu syu'una ra'siha, sampai semua bagian kepalanya itu kena air. Artinya airnya itu nempel kepada daging kepalanya, bukan hanya pada lapisan luar rambut, tapi airnya sampai masuk ke bagian daging kepalanya. Summa tasubbu 'alaiha ma'an, kemudian disirami lagi, ya, ke badannya itu air, ya. Summa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatathuru biha, kemudian dia ambil apa namanya, firsatan, yaitu kapas, ya, kemudian dia bersuci dengan tersebut, bersuci dengan hal tersebut. Nah, faqalat Asma, maka berkata Asma, kaifa tathuru biha, bagaimana aku bersuci dengan kapas tersebut? Faqala subhanallah tatatahharina biha, subhanallah, jangan tanya bagaimana detail cara membersihkannya, bersihkan saja. Ya, anti lebih paham karena anti yang mengalami. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ka'annaha tukhfi dzalika, ya, seakan-akan wanita ini belum paham apa yang dimaksud Nabi. Tattabi'ina asarad dam, kata Aisyah, hendaklah kau mengikuti bekas-bekas darah tersebut. Artinya dibersihkan bekas-bekas darah yang nempel pada, ya, bagian-bagian tubuh wanita tersebut. Wa sa'alatu an ghusl janabah, kemudian wanita itu juga bertanya tentang bagaimana tata cara mandi wajib. Faqal ta'khudhu ma'an, hendaklah wanita mengambil air. Fatatahharu, hendaklah dia bersuci. Fatuhsinu tuhura, dan dia memperbagus sucinya. Au tablughu tuhura, atau dia betul-betul, ya, memastikan semuanya suci. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian hendaklah dia menyirami bagian kepalanya. Fatadluquhu hatta tablughu syu'unu ra'siha, kemudian dia sela-sela rambut-rambutnya tersebut, dia sela-sela, ya, dia apa namanya, dia betul-betul gosok-gosok kepalanya, ya, sampai air itu masuk ke kulit kepalanya. Summa tafidhu 'alaihal ma, kemudian dia bilas sekali lagi dengan air. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ni'man nisa'i nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya
mereka tidak terhalangi dari rasa malu an yatafaqqahna fid din, untuk mempelajari agama Islam ini, agama Allah. Naam. Ini hadisnya. Nah, kemudian kita ringkas saja, lantas bagaimana tata cara wanita mandi wajib? Bagaimana cara wanita mandi wajib? Maka yang pertama bagi wanita adalah dia membersihkan dulu semua anggota badannya dari najis. Kalau tidak bisa cuma dengan air, ingat zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW belum ada sabun sebagaimana kita sekarang ada sabun. Ya, alhamdulillah zaman kita sekarang sabun mudah sekali dan banyak variasinya. Zaman Nabi dulu belum ada sabun, ya, maka dibersihkan, dipastikan. Kalau tidak bisa dengan air, maka gunakan kapas atau sejenisnya, kasa, kapas, tisu gitu ya, untuk betul-betul memastikan darahnya hilang, ya. Kemudian setelah darahnya hilang, hendaklah seorang wanita itu berwudu, ya, dengan wudu yang sempurna, sempurna. Betul-betul dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Dia kumur-kumur, kemudian sekaligus beristinsyak, memasukkan air ke hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kemudian dia basuh semua wajahnya 3 kali. Dia basuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Dia basuh tangan kiri sampai siku 3 kali. Kemudian dia sapu kepalanya sampai telinga, ya, kepala sekaligus telinga 1 kali. Kemudian cuci kakinya, dia sela-selai jari jemari kakinya sampai mata kaki, ya, dia boleh lebihkan sampai betisnya. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Setelah selesai dia berwudu, baru dia basahkan kepalanya dengan air. Sambil dia gosok-gosok dan memastikan air itu masuk ke sela-sela rambutnya, sampai air itu masuk ke dalam kulit kepalanya atau mengenai kulit kepalanya. Setelah selesai, baru dia sirami tubuhnya semuanya dengan air. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia mulai dari sebelah kanan dahulu 3 kali, kiri dahulu 3 kali, ya, atau kanan 1 kali, kiri 1 kali, kemudian tengah satu kali. Nah, ini cara mandi. Sebagaimana cara memandikan jenazah, begitu juga cara kita mandi. Sejatinya mandikan jenazah itu adalah tata cara mandi kita secara normal, ya. Jadi setelah kita pastikan rambut kita basah, boleh tidak Ustaz pakai sampo? Boleh. Zaman Nabi pakai sider. Sider itu daun bidara yang fungsinya hampir mirip dengan sabun, ya. Kalau dahulu zaman Nabi kalau buat wangi itu pakai kafur atau misik. Tadi dikatakan pakai misik, ya. Ini pakai kafur. Boleh. Ya, kita ini asal kita habis mandi tidak keluar rumah. Kalau kita mandi wangi keluar rumah dan wanginya masih nempel di badan kita, hendaklah mandi lagi sampai hilang wangi tersebut, ya. Kemudian dia basuh seluruh badannya. Ustaz, membasuh badan boleh pakai sabun? Boleh. Ya, basuh pertama tidak pakai sabun, kemudian dia pakai sabun, basuh ke terakhir pakai sabun, ya, boleh. Dan disunahkan kita disunahkan kita witir. Kalau tidak 1 kali, 3 kali, ya, 3 kali lah minimal, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali siraman, ya. Itu tata cara mandi wajib bagi wanita. Dan disunahkan terakhir dia mencuci telapak kakinya atau dia menyirami kakinya di selain tempat dia mandi tadi. Jadi misalnya dia berdiri di satu tempat, kemudian dia bergeser, kemudian dia siram kakinya, kemudian dia selesai dan keluar dari kamar mandi tersebut. Ada beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, bolehnya seorang wanita bertanya kepada laki-laki yang berilmu tentang perkara yang memang khusus bagi wanita. Contohnya tata cara mandi wajib bagi perempuan. Boleh. Yang kedua, sifat mandinya wanita setelah haid. Ini sifat mandi wanita setelah haid, yaitu sifat mandi wajibnya. Kalau dia habis berhubungan atau habis mimpi basah, bagaimana tata cara mandinya? Sama seperti ini, ya, cuman bedanya kalau ketika haid dia harus pastikan darahnya semuanya hilang. Tapi kalau dia habis berhubungan atau dia habis mimpi basah, maka tidak ada darahnya di sana. Kalau ada darahnya harus dia bersihkan darah tersebut terlebih dahulu. Tata caranya sama. Yang ketiga, as-sunnatu lil haidhi, yang sunnah bagi seorang yang sedang haid, idza tatahharat, kalau dia telah suci minal haid, an tatayyaba mahalla damin bil miski. Kalau dia sudah suci, hendaklah dia menggunakan parfum atau minyak wangi di daerah tempat keluar darahnya tersebut. Untuk apa? Untuk menghilangkan aroma yang tidak
tidak sedap dari darah yang tempat keluar itu. Jadi boleh. Tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bersihkan dengan kapas, ya, kapas yang terbuat dari misk, ya, terbuat dari misk. Afwan. Tadi anak kebalik ya. Tadi anak mengatakan pakai kapas terlebih dahulu baru mandi. Nah, yang betul adalah setelah mandi kita pakai kapas tersebut, memastikan darah-darahnya hilang. Karena zaman Nabi dahulu ya belum ada sabun seperti kita. Ya, maka terakhir setelah dia basuhkan seluruh badannya sudah selesai mandi, maka dia menggunakan kapas, dikasih parfum, ya, misik di sini. Dia kasihkan parfum, kasih misik, bersihkan tempat-tempat keluar darah tersebut. Dan ini disunnahkan. Kata Syekh, ini disunnahkan. Jadi kebalik, tadi anak katakan di depan, afwan, Anda baca hadisnya lagi itu di akhir. Yang keempat, rasa malu yang dimiliki oleh perempuan tidak menghalanginya belajar ilmu agama. Rasa malu yang dimiliki perempuan tidak menghalangi dari belajar agama. Yang kelima, penggunaan minyak wangi ba'da tuhur, ya, penggunaan minyak wangi setelah dia bersuci. Yurshidu ila ahammiyati izalati ma yustakzaru. Ini menunjukkan pentingnya bagi wanita untuk menghilangkan hal-hal yang kotor dari dalam dirinya. Jadi ini menjawab bantahan bagi orang-orang yang benci dengan Islam. Kata orang-orang yang benci Islam, perempuan-perempuan mukminah itu, perempuan-perempuan muslimah itu kotor, jorok, ya. Lihat aja dari pakaiannya, kumuh, katanya gitu. Ya, kita dibilang kumuh hanya gara-gara kita pakai hijab, ya. Ndak, wanita muslimah itu ndak kumuh. Wanita muslimah itu adalah wanita yang sangat menjaga kebersihannya. Bahkan sisa-sisa tempat keluarnya darah pun harus kita bersihkan dengan minyak wangi. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasa, ya. Kita harus menjaga kebersihan. Kal irki wa nahwiha, sebagaimana kerimat dan yang lainnya. Ya, jadi wanita kalau bau badannya sudah tidak sedap, mandi, ya, mandi. Kasih zat-zat atau ramuan-ramuan yang dapat meringankan bau badannya, ya. Dia pakai pakai tawas atau yang lain sebagainya untuk menghilangkan bau badannya. Bisyarti an tujizahu asy-syari'ah, dengan syarat perkara yang menghilangkan kotoran tersebut diizinkan oleh syariat. Jadi tidak boleh yang tidak diizinkan. Penggunaan zat haram tidak boleh. Tapi kalau itu halal boleh. Yang keenam, bolehnya menyebut perkara-perkara yang dibenci untuk mengetahui hukumnya, Jika tidak dapat mengetahui hukumnya kecuali dengan menyebutkannya secara terang-terangan, ya. Tadi contohnya Nabi Muhammad SAW mengatakan cuci, ya, usaplah, bersihkanlah dengan kapas tersebut, ya. Lantas dia bertanya, gimana cara bersihkannya? Nah, ini boleh bertanya dengan menyebutkan yang lebih vulgar lagi, boleh. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang nabi, seorang rasul yang betul-betul menjaga dirinya, maka Nabi pun tidak mau menjawab secara detail. Maka istrinya, dan ini pentingnya istri itu menguati suami. Jadi kalau ada wanita yang bertanya kepada suami kita, dan suami kita adalah seorang yang memiliki ilmu agama, maka kita hendaklah mendampingi. Siapa tahu pertanyaan tersebut tidak bisa dijelaskan secara belak-belakan oleh suami kita, kitalah yang menerjemahkannya kepada orang yang bertanya tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi, yaitu ikutilah darah-darah yang keluar. Artinya di tempat keluarnya darah, di dekat kemaluan wanita tersebut. Yang ketujuh, faedah hadis ini, dalal hadis ala ahammiyati antakumal mar'atu bita'limin nisa. Hadis ini menunjukkan pentingnya seorang wanita untuk mengajarkan wanita yang lain. Contohnya Aisyah mengambil peran dia untuk menjelaskan kepada wanita yang belum paham tadi. Li'anal haya'a fil hadis la yaqa'u bainahunna kama yaqa'u idza khatabana rijal. Karena rasa malu antara perempuan itu tidak boleh, ya, sebagaimana malunya perempuan dengan laki-laki. Kalau wanita malu dengan laki-laki wajar. Tapi kalau malu dengan perempuan dalam perkara yang memang dia harus tahu, tidak boleh.
Ya, sebagaimana yang Aisyah terang-terang mengatakan, ikutilah darah yang ada di tubuhmu itu ya, yang mengalir, yang keluar dari kemaluanmu. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak malu. Kemudian di akhir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wanita terbaik adalah wanita Ansor. Kenapa wanita Ansor adalah wanita terbaik? Karena rasa malu yang dimiliki wanita Ansor tidak menghalanginya dari belajar ilmu agama. Sehingga dapat kita simpulkan, wanita yang terbaik adalah wanita yang memahami ilmu agama. Wanita yang terbaik adalah wanita yang memahami ilmu agama, bukan wanita yang pandai masak, bukan wanita yang pandai jualan, bukan wanita yang pandai S1, S2, S3, bukan. Tapi wanita yang baik, wanita terbaik adalah wanita yang paham ilmu agama. Apalagi wanita itu kalau dia paham ilmu agama, pasti dia berusaha untuk pandai masak. Ya, kalau dia paham ilmu agama, wanita itu pandai untuk menyenangkan hati suami, karena ketika dia belajar dia dapati dalil-dalil bahwasanya wanita terbaik adalah wanita yang dapat menyenangkan suaminya. Kata Nabi Muhammad SAW, unzuri aina anti minhu, lihatlah posisimu wahai wanita di hadapan suamimu, fa innahu jannatuki au naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka bermanis-manislah ucapan di hadapan suami, bercantik-cantik rialah di hadapan suami dalam berpakaian, dalam bersolek, dalam berdandang, ya. Bermanis-manislah dalam menerima hadiah dari suami, ya. Sanjung dan besarkan hati suami apabila dia memberikan rezeki nafkah kepada kita. Kalau seandainya rezekinya sedikit, kita seakan-akan rezeki ini begitu besar, ya. Dikasih sebulan 500.000, kita Masya Allah besar sekali ini kak, tapi dalam bentuk memuji, bukan dalam bentuk menyindir. Oh 500.000, Masya Allah besar sekali ini kak, besoklah habis ini, bukan. Tapi kita katakan, oh Masya Allah, insya Allah ini cukup kak, jazakallah khairan, semoga kita diberkahi, ini cukup sampai akhir bulan. Kita bilang begitu. Andai kita dikasih banyak, dikasih 5 juta, Masya Allah, barakallahu fiik, ya ini nggak terlalu besar apa kak? Nah, gimana kalau ini ada sisa, boleh nggak buat anak? Ya boleh, buat anti sudah ngatur, sisanya buat anti. Lebih mantap lagi ketika ada sisa, dikasih 5 juta, sisa 4 juta, 4 jutanya dikembalikan, ini buat abang lagi, silahkan. Nah, suaminya juga terbaik, suami yang baik 4 juta beli emas 1 suku, ya. Ini dibelikan kalung, dikasih istrinya. Masya Allah, inilah rumah tangga yang diidam-idamkan. Tapi rumah tangga yang diidam-idamkan, wahai muslimah, tidak akan terwujud kecuali pengorbanan satu yang lain. Tidak bisa wanita berharap suaminya harus berkorban untuk dia, tapi dia tidak berkorban. Atau suami mengatakan wanita harus berkorban untuk saya karena saya suami, tapi dia tidak berkorban untuk istrinya. Ini salah. Maka kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan terwujud kecuali satu dengan yang lain sama-sama berkorban. Berikan yang terbaik yang kita punya untuk pasangan kita, insya Allah pasangan kita akan memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk kita. Nah, kita lanjut ke hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Naam. Ini tentang cairan yang keluar setelah haid. Tentang cairan yang keluar setelah haid. Jadi setelah haid itu biasanya ada yang keluar dari kemaluan perempuan, dan ini merupakan tanda sucinya seorang perempuan. Dari Ummu Atiyah, dari sahabiat, yaitu an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah, wa kanat bayat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Ummu Atiyah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Atiyah? Qalat, Ummu Atiyah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda pada baiatnya. Kemudian dia mengatakan, kunna, kata Ummu Atiyah, kunna, dahulu kami, la na'uddul kudrata wa sufrata syai'an. Kata Ummu Atiyah, kami dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak menganggap warna kudrah atau kadirah, warna keruh yang keluar dari kemaluan, wa sufrah atau warna yang kekuning-kuningan, ya, syai'an, sebagai sesuatu dari bagian haid. Jadi biasanya ketika wanita setelah haid itu ada tandanya, ada cairan putih keruh yang keluar dari kemaluannya, atau cairan kuning seperti nanah,
ya seperti nanah kuning, ya seperti nanah yang keluar. Maka ketika ini keluar, itu tanda dia sudah suci. Ini bukan bagian dari haid, itu tandanya dia telah selesai haid. Dia selesai haid. Ya. Jadi ketika sudah keluar itu sudah suci, sudah bersih. Silakan mandi, silakan sholat sebagaimana biasanya. Nah, ada beberapa faedah hadis. Yang pertama, al-kadiratu was-sufra atau al-qudratu was-sufra, ya cairan keruh putih atau yang kuning, hiya al-ma'ul ladzi tarahul mar'ata kas-sadidi ya'luhu al-asfar, yaitu air yang keluar dari kemaluan perempuan, yang perempuan melihatnya seperti nanah, ya putih kuning seperti nanah seperti itu, ya ke kuning-kuningan, putih ke kuning-kuningan, ya ini yang disebut dengan al-kadiratu was-sufra. Jadi yang dimaksud dengan al-kadira was-sufra, cairan yang keruh, cairan yang ke kuning-kuningan itu seperti nanah, ya seperti nanah atau cairan yang telah dikenal sama ya para ummahat sekalian. Jadi ketika ana bilang seperti nanah, dari bayangannya oh ini enggak seperti nanah, enggak. Sebagaimana yang anti telah pahami, itulah yang disebut dengan kadira dan sufrah. Itulah yang disebut dengan kadira dan sufrah. Naam. Yang kedua, as-sufratu wal kadira ba'da ru'yatihi at-tuhar la ya'du biha. Kalau seandainya anti telah bersuci, lah selesai nih darah haidnya, kemudian tidak ada keluar apa-apa, anti sudah mandi, sudah bersuci, sudah sholat, tiba-tiba ketika anti mohon maaf buang air, kelihatan lagi, nah ini apa ini, warna kuning-kuning ini, ya warna putih-putih keruh kuning-kuning ini, apa ana haid lagi? Enggak. Kata Ummu Atiyah, ini bukan haid karena selesai haidnya, tidak termasuk dalam haid. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, as-sufratu wal kadiratu asna al-fatratil haid ta'uddu minal haid. Tapi kalau seandainya cairan putih, keruh dan kuning ini keluar ketika kita belum selesai dari haid, maka itu termasuk darah haid. Ya. Misalnya nih, keluar putih-putih, keruh dan kuning di darah haid. Ya pada masa haid, maka itu termasuk dari darah haid. Yang dimaksud bukan dari darah haid ini adalah setelah haidnya selesai. Yang keempat, anat tamyiza bi anwani fi ghairi fatratil haid la ya'addu bihi wa la yu'tabaru haidan. Bahwasannya warna yang berubah-ubah setelah darah haidnya selesai, maka itu bukan termasuk haid, ya. Tapi ini seperti flek segala macam, enggak, dia bukan haid lagi, ya. Yang kelima, annal i'tibaru fi ma'rifatil ahkami syariati huwa ma kana fi zamanin nabi. Yang dimaksud dengan hukum yang diakui penetapannya adalah hukum yang ditetapkan pada zaman hidupnya Nabi. Pada zaman hidupnya Nabi. Naam, annal i'tibaru fi ma'rifatil ahkami syariah huwa ma kana fi zamanin nabi. Ya, yang dimaksud dengan mengetahui hukum-hukum syariah yang berlaku kunna dahulu kami memandang. Nah, itu pada zaman Nabi. Tapi kalau lewat dari zaman Nabi itu tidak termasuk sebagai hukum syariat. Karena kalau ada di zaman Nabi itu termasuk iqraratun Nabi, penetapan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau selesai setelahnya maka bukan bagian dari hukum syariat. Maka hendaklah kita belajar agar tahu mana yang merupakan hukum syariat, mana yang merupakan adat kebiasaan. Ya, di sini ana penting untuk menyampaikan adat istiadat itu bukan hukum syariat, kecuali adat dan adat istiadat yang diakui oleh syariat, ya, yang sesuai dengan syariat maka itu menjadi syariat. Contoh adalah makan dan minum, ya, batasan makan dan minum, batasan nafkah makan bagi kewajiban nafkah bagi laki-laki kepada istrinya. Apa batasannya? Maka kembali di adat setempat. Kalau adat setempat makannya 3 kali, maka seorang suami wajib memberikan nafkah 3 kali makan bagi istri dan anak-anaknya dalam sehari. Tapi kalau adat mengatakan makannya 2 hari, 2 kali, maka yang wajib adalah 2 kali. Maka di sini adat mendapatkan porsinya berdasarkan syariat. Ada adat yang lain. Adatnya misalnya apa? Adat kalau keponakan bertemu dengan istri pamannya, keponakannya laki-laki bertemu dengan istri pamannya, ini bukan mahram. Adat mengatakan harus cipika-cipiki, ya, cium kanan cium kiri. Maka kita katakan tidak boleh karena syariat melarangnya, karena istri paman bukan mahram. Jadi
kalau ummahat sekalian ya bertemu dengan keponakan dari suami kita dan ponakan suami kita adalah laki-laki dan sudah dewasa, ya sudah baligh, jangan mau cipika-cipiki karena dia bukan mahram. Bahkan menyentuhnya pun tidak boleh. Naam. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Hadis ke-30 ini berkaitan tentang masih darah haid, berkaitan tentang darah haid. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qultu, ya Rasulullah, maka Ummu Salamah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan Rasulullah adalah suami dari Ummu Salamah. Ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu safra ra'si. Inni imra'atun asyaddu safra ra'si. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang biasa mengepang rambutku. Ya, aku biasa mengepang rambutku. Jadi istri Nabi Muhammad SAW yaitu Ummu Salamah ya terbiasa mengepang rambutku. Fa anquduhu lil ghasil janabati, apakah aku harus membuka ya kepanganku ketika aku mandi wajib? Naam, apakah aku harus membuka kepanganku ketika aku ingin mandi wajib? Qala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la, tidak harus dibuka kepangannya. Innama yakfiki an tahsiya ala ra'sika salasa hasayat summa tufidhina alaikal ma'a fatathurina. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak harus engkau buka, cukup kamu menungangkan air di kepalamu 3 kali, kemudian alirkan air itu ke seluruh tubuhmu, maka setelah itu engkau akan suci. Ya, jadi tadi dikatakan harus dia sela-sela dia cuci rambutnya, itu tidak mengharuskan dia buka kepangannya. Jadi dia pastikan saja kulit rambutnya itu kena air mandinya. Dia pastikan kulit kepalanya kena air mandinya tanpa harus membuka kepangannya. Dan mencuci kepalanya di sini karena dia pakai kepang harus tiga kali. Harus 3 kali. Pada hadis yang pertama tadi tidak disebut 3 kali, 1 kali saja. Kenapa? Karena dia tidak berkepang. Tapi kalau kepang dia 3 kali. Kemudian alirkan air itu ke seluruh tubuhnya, maka engkau akan suci, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang penjelasan yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, ya, dari hadis lalu aku membukanya karena mandi haid dan junub. Ya, kita baca di sini. Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Keduanya telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ats-Tsauri dari Ayyub bin Musa dalam isnad ini. Dan pada hadis Abdul Razzaq, lalu aku membukanya, kata Ummu Salamah, lalu aku membukanya karena mandi haid dan junub. Lalu beliau bersabda, jangan kamu membukanya. Ya, Nabi melihat hal tersebut karena Ummu Salamah istrinya Nabi melihat. Jangan kau buka kepangan tersebut. Kemudian dia menyebutkan dengan makna hadis Ibnu Uyainah, dan telah menceritakan kepadaku Ahmad ad-Darimi. Naam. Kemudian jadi riwayat yang pertama, Ummu Salamah bertanya, bolehkah aku tidak membukanya? Kata Nabi, jangan dibuka. Ya. Kemudian riwayat yang lain, Nabi melihat Ummu Salamah mandi dan membuka kepangannya. Kata Nabi, jangan buka, cukup engkau sirami kepalamu 3 kali, kemudian basahi semua tubuhmu, insyaallah dengan itu kamu suci. Nah, dan junub yang dimaksud mandi wajib di sini termasuk juga ketika dia haid, bukan hanya ketika dia habis berhubungan badan atau ketika dia setelah mimpi basah, tapi ketika haid juga termasuk, hukumnya sama seperti ini. Nah, ada beberapa faedah hadis ini. Syiddatu safari ra'si, yakni fatli sya'r wa idkhali ba'daha fi ba'd.
Yang dimaksud dengan kepangan adalah memilin ya rambut yang satu dengan rambut yang lain. Itu yang disebut kepang. Dan insya Allah ibu-ibu sudah paham semua ya mana kepang. Kepang itu bukan kuda kepang, bukan, tapi rambutnya yang dipilin ya satu dengan yang lain. Naam. Yang kedua, min husnil isyrati bainaz zawjaini an tas'alal mar'ata zawjaha an amri diniha aw yahtamma huwa bi ta'limiha. Dari romantika rumah tangga yang harus dibangun antara suami istri adalah hendaklah seorang istri bertanya tentang perkara agama kepada suami. Ini romantika di dalam rumah tangga. Misalnya ibu-ibu sekalian tahu suaminya suka ngaji di Anwar, ya, rutin ngaji di Anwar, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hadir terus pokoknya. Hari Senin di Al-Madinah, misalnya begitu kan. Nah, tidak tahu, maka salah satu bentuk romantika dalam rumah tangga, seorang istri bertanya. Boleh dia bertanya memang karena dia tidak tahu, boleh bertanya untuk menguatkan apa yang selama ini dia telah pahami. Ini romantis, ya. Jadi kalau di rumah itu bukan hanya bicara tentang uang, bicara tentang materi, bicara tentang angan-angan rumah, motor, kendaraan, anak dan lain sebagainya, bukan, tapi bicarakan juga tentang agama. Ini romantika, ya. Demikian juga laki-laki, para suami, hendaklah dia sharing kepada istrinya, ya, apa yang dia telah dapatkan, ya. Dan bagi seorang istri ketika suaminya sharing tentang agama, ya, hendaklah dia melihat, memperhatikan. Jangan acuh tak acuh, ya. Salah satu hal yang dapat menyebabkan keretakan hubungan suami istri adalah ketika istri ingin cerita, suaminya cuek. Ketika suaminya ingin mengajarkan istrinya cuek. Ini salah satu penyebab yang terbesar dalam retaknya hubungan keharmonisan rumah tangga. Faedah yang selanjutnya, yang ketiga, la yajibu 'alal mar'ati naqdas safair lil ghusli minal janabati idza wasala al ma ila asli sya'r wa inna ma yajibu dzalika lil ghusli minal haid. Nah, ya. Ternyata Syekh di sini menguatkan bahwasannya mandi janabah yang dimaksud selain mandi haid. Kalau mandi haid kembali ke hadis yang pertama, betul-betul harus membuka kepangannya, ya. Taib. Jadi yang ketiga, faedah yang ketiga, la yajibu 'alal mar'ati naqdas safair lil ghusli minal janabati ila idza wasala al ma ila asli sya'r. Tidak wajib bagi wanita untuk melepas kepangan saat dia mandi janabah, mandi wajib, apabila air tersebut sampai kepada kulit kepalanya. Wa inna ma yajibu dzalika lil ghusli minal haid. Terus kata Syekh di sini, namun hal itu wajib, yaitu melepas kepangan apabila dia ingin mandi ketika bersuci dari haid. Jadi insyaallah kita mengikuti apa yang dikuatkan oleh Syekh, yaitu bagi yang haid maka dia harus melepas kepangannya. Tapi kalau dia mandi janabah seperti mimpi basah atau habis hubungan suami istri, maka tanpa membuka kepangannya, yang penting dia memastikan kepalanya basah atau kulit kepalanya tersentuh air, ya. Baik, yang keempat, fil ghusli tabda'ul mar'atu bi ghusli ra'siha summa tafidul ma' ala badaniha bidzalika takunu qad irtasalat minal janabah. Yang dimaksud dengan mandi wajib adalah seorang wanita memulai dari membasuh kepalanya. Kemudian setelah itu dia mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Dengan itu dia dinamakan telah mandi wajib, ya. Jadi mandi wajib tidak harus pakai sabun, ya. Yang penting airnya membasuhi kepada seluruh badannya. Tapi kalau mau pakai sampo, ya lebih bagus lagi, ya. Yang kelima, istihbabu ghusl a'dha'i salasan fil ghusli. Disunnahkan untuk mencuci bagian tubuh saat mandi wajib itu tiga kali, ya, 3 kali. Kepala 3 kali, tubuh kanan 3 kali, tubuh kiri 3 kali, seluruh anggota badan 3 kali. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang ke-30. Kita lanjut pada hadis yang terakhir yang insyaallah kita bacakan pada sore hari ini. Hadis ke-31 ini menggambarkan bedanya antara laki-laki dan perempuan. Bedanya antara laki dan perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW, atau kata Syekh di sini mengangkat hadis dari sahabat Lubabah, An Lubabah bintu Harith.
ya, dari seorang sahabiat namanya Lubabah bintu Harith. Qalat, dia berkata, kanal Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi hijri Rasulillah. Dahulu Husain itu tinggal di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabala alaihi, maka Husain pun pipis, ya, kencing di atas pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu Hasan dan Husain, kanal Husain bin Ali, dahulu Husain anaknya Ali bin Abi Thalib, fi hijri Rasulillah, pada pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pangku. Fabala alaihi, lantas keluarlah air kencingnya, dia pipis di pangkuan Nabi. Faqultu ilbas sauban wa a'tini izarak. Maka saya berkata, Lubabah berkata, ya, pakailah, gantilah pakaianmu ya Rasulullah, berikan aku kain sarungmu itu untuk aku cuci. Naam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala innama yarsilu min baulil unsa wa yundahu min baulil dzakari. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dicuci itu kalau yang kencing anak perempuan, sedangkan kalau kencing anak laki-laki maka cukup diperciki saja. Ya, ini bedanya antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya najis dari air kencingnya perempuan lebih kuat, ya, daripada najis dari kencingnya anak laki-laki. Kalau perempuan harus dicuci, kalau laki-laki cukup diperciki saja. Ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, ada perbedaan antara memerciki dengan mencuci. Ada perbedaan, ya, baina an-nadhi wal ghusli, baina memerciki, percikan saja dengan air, dengan mencuci. Fannadhu huwa rasyul ma'in yusiba jami'al mawdu'in najasah. Dimaksud dengan diperciki adalah membasahi atau, ya, membasahi dengan air bagian-bagian yang terkena najis, dibasahi saja, ya. Wal ghuslu ghammuha bil ma'. Adapun mencuci adalah menyelupkan baju tersebut ke dalam air. Itu bedanya. Kalau memercikan, an-nadhu itu menyirami bagian-bagian yang kena najis, disirami aja, Pak, diperciki. Tapi kalau mencuci, memasukkan ke dalam air. Itu bedanya. Yang kedua, annan najasata natijata na'am min baulis sabi takhtalifu anha min baulil jariyati fi zamanir radha'ah. Najis yang dimaksud ini, ya, najis pipis anak laki-laki dengan pipis anak perempuan, bedanya adalah pada saat masa menyusui, yaitu sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun, dua-duanya najis, harus dicuci dua-duanya. Tapi selagi masa radha'ah, masa menyusui, maka yang laki-laki cukup diperciki, sedangkan perempuan harus dicuci. Naam, fi zamanir radha'ah, pada usia minum susu. Yang ketiga, annal ikhtilafa fin najasati yuaddi ila ikhtilafi fi tariqati izalatiha. Perbedaan najis, ya, ada najis yang tebal, ya, najis yang kuat, yaitu najis anak perempuan, pipis anak perempuan, dengan najis dari anak laki-laki berbeda, ya, lebih kuat yang perempuan. Karena lebih kuat yang perempuan, cara menghilangkannya pun berbeda. Kalau perempuan harus dicuci, kalau laki-laki cukup diperciki. Yang keempat, annahu yaktafi fi izalati najasati baulis sabiyyi bi nadhil ma'i ala mawdi'in najasah wa amma baulul jariyati fala budda min ghaslil makan. Kalau perbedaan yang keempat, kalau pipis anak kecil laki-laki cukup diperciki air, tapi kalau pipis anak perempuan, bayi perempuan, maka harus dicuci, ya, dicuci tempat terkenanya di mana. Kalau di pakaiannya dicuci, ya. Kalau lokasinya, maka lokasinya yang dicuci, ya. Kain, sejadah atau apa yang kena, dia dicuci. Yang kelima, anna hadza tafriqu fi hukmi innama yakunu qabla an ya'lama ta'am, ya, qabla an ya'kala ta'am. Perbedaan ini, hukum ini, kalau anak laki-laki tersebut belum makan makanan, hanya minum susu saja. Jadi, ya, selagi anak itu belum makan yang lain, maka dia, anak laki-laki, maka dia belum najis yang harus dicuci. Tapi kalau dia sudah MPASI, makanan penunjang ASI, ya, maka dia harus dicuci. Jadi bukan 2 tahun, tapi kapan dia mulai dikasih makan.
Ya, biasanya sekarang MPASI itu pada bulan 6 ke 6 ya, umur 6 bulan atau 7 bulan, maka dia ditambah asupan tambahan. Maka ketika dia ditambah asupan tambahan, maka pipisnya pun berubah menjadi najis yang berat sehingga harus dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, faedah dari hadis ini anna hunaka ikhtilafan fi tabi'ati tauqin fi tabi'ati takwini bainar rajuli wal mar'ah. Fal adlu fi ta'amuli ma'a kulli jinsin yaqtadi adamul musawa bainahuma min jami'il wujuhi bal min ba'dihha. Yang keenam, faedah hadis ini bahwasanya penciptaan laki-laki dan perempuan sudah berbeda sejak asal. Laki-laki dan perempuan ini sudah berbeda sejak asalnya. Dari bayi saja sudah beda. Najisnya bayi perempuan lebih kuat daripada najisnya bayi laki-laki. Jadi tidak bisa disamakan sampai kapanpun. Tidak bisa disamakan sampai kapanpun. Adapun orang yang mengatakan kita harus sama, laki-laki perempuan sama, tidak mungkin sama. Ibu-ibu sekalian, para akhwat, kalau memang kita mau sama, coba kita tanya dengan diri kita, pantaskah seorang perempuan ngaduk semen, melok ngecor? Pantas enggak? Tidak pantas. Maka di sini kita tahu bahwasanya ada hal yang memang khusus untuk laki-laki, ada hal yang tidak bisa kecuali perempuan. Pantas nggak ada seorang laki-laki sambil gendong anak, nyusui anak, masak? Nggak pantas. Walaupun ada, tapi tidak pantas. Ya, karena itu harusnya tugas dari seorang istri. Pantas nggak seorang laki-laki pakai eyeshadow, pakai maskara, pakai kutek? Ya, pantas nggak? Tidak pantas karena dia laki-laki. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ali Imran, wa laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki banyak kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki wajib mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak wajib mencari nafkah. Ibu-ibu, kalau ada suami mengatakan cari nafkah, jangan mau, itu bukan kewajiban. Tapi kalau ibunya ridho, tidak apa-apa, ya, asal suami mengizinkan. Tapi kalau dia yang memerintahkan kamu cari nafkah, aku yang ngurus anak, ya, bilangannya diganti. Kalau begitu bapak mas aja yang hamil, saya yang nari nafkah, bilang. Tapi kalau dia nak mau, kamu yang hamil, kamu yang nyusuin anak, tapi kamu juga yang kerja, maka dia bukan laki-laki. Dia bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati adalah yang mengambil perannya untuk mencari nafkah. Terlepas dari yang dia dapatkan banyak atau sedikit, seorang istri harus bersabar. Dan sabarnya istri dalam menerima sedikitnya ya pendapatan dari suami itu merupakan pahala. Itu merupakan pahala. Maka tidak bisa disamakan. Adapun kelompok feminisme yang mengatakan laki-laki perempuan harus sama dengan laki-laki, ini adalah pernyataan yang tidak didasari dengan ilmu. Kalau seandainya dia memahami ilmu, maka dia tidak akan mengatakan hal tersebut. Ini keluar hanya hawa nafsu dan dari iming-iming godaan setan yang terkutuk yang ingin menjatuhkan wanita dari kondisi atau dari kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat antunna sekalian. Allah telah muliakan antunna sekalian dengan syariat agama Islam, diwajibkannya hijab, diwajibkannya untuk menutup diri, diwajibkannya lah untuk berdiam diri dan tidak ikhtilat dengan laki-laki. Mulialah para perempuan. Maka jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke zaman jahiliyah, yaitu zaman dikala perempuan tidak ada harganya, sama dengan laki-laki, wanita diperdagangkan, wanita tidak ada haknya, wanita tidak menutup aurat, wanita tidak ada kemuliaan sama sekali. Hati-hati dengan bisikan-bisikan setan untuk membuka aurat, untuk tampil cantik, terutama di zaman kita sekarang, zaman media sosial. Ya, jangan sampai kita tertipu. Update foto, update status, masukkan Instagram, kemudian kita TikTokan. Nauzubillahi min zalik. Jangan seperti itu. Itu semua adalah tipu daya setan yang harus kita jauhi. Ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum, mau bertanya. Begini Ustadz, masalah haid. Hampir setiap bulan anak haid.
Selalu hari pertama haid hanya sedikit, habis itu kosong 2 hari. Hari keempat datang lagi. Biasanya kalau anak ingat, anak mandi wajib di hari pertama, karena haid cuma datang sedikit, dan 2 hari kosong tersebut anak sholat. Dan hari keempat datang haid lagi sampai selesai. Bolehkah kita sholat di hari jeda hari kedua dan ketiga saat kita sedang haid tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kalau sampai terhenti sendiri, ya terhenti seperti ini, wallahu a'lam bishawab, maka hukumnya sebagaimana yang tadi kita bacakan, hendaklah bersuci, ya, kemudian sholat. Mungkin ini adalah istihadhah, istihadhah. Yang betul-betul darah haid adalah di hari keempat. Jadi apa yang telah anti lakukan, yaitu di hari kedua dan ketiga itu sholat, insyaallah ini benar, ya. Karena hukum asalnya tidak boleh kita meninggalkan kewajiban sampai betul-betul jelas hal yang menyebabkan hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, sedangkan hal itu hilang di hari kedua dan hari ketiga, maka kita tetap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar tema. Naam. Bagaimana hukumnya membaca tafsir mimpi untuk mengetahui apakah itu pertanda baik atau buruk? Yang kita tahu ada beberapa tafsir yang belum tentu sesuai syariat. Apakah berdosa dan termasuk syirik? Sebagaimana membaca ramalan bintang. Jazakumullah khairan. Naam. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, terkait tafsir mimpi, maka kita tidak boleh memastikannya, dan memang ada sebagian ulama yang mengumpulkan, ya, mimpi seperti ini jadinya, seperti ini jadinya. Maka yang betul adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya, yaitu Yusuf. Ketika Yusuf mengatakan kepada bapaknya, inni ara fil manam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku bermimpi melihat ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, ya, sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Nabi Yakub tidak menafsirkan mimpi tersebut. Apa kata Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau, ya, ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, nanti ada tipu daya. Maka yang baik adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mimpi-mimpi tersebut, kalau seandainya mimpi buruk, kita berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut, jangan sampai kejadian. Kalau seandainya mimpinya mimpi baik, kita cukup bermohon kepada Allah agar itu dijadikan sebuah kebaikan untuk kita, tanpa perlu kita mencari-cari tafsir mimpi tersebut. Karena Nabi Yusuf alaihissalam tahu tafsir mimpi kapan? Saat itu telah terjadi. Makanya di akhir surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wil ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, inilah tafsir mimpi yang dahulu waktu kecil aku ceritakan kepadamu. Hadza ta'wil ru'yaya, ini ternyata tafsir mimpi tersebut, yaitu bapaknya, ibunya, dan 11 saudaranya datang ke negeri Mesir sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya kapan tahu tafsir mimpi? Setelah terjadi. Maka ketika kita mimpi, berprasangka baik kepada Allah. Kalau itu terjadi, baru kita mengatakan, ya Allah, inilah tafsir mimpi yang aku pernah mimpi waktu itu, tanpa kita harus mencari-cari yang lain, ya. Apakah sama dengan, ya, ramalan bintang? Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak bisa, ya, mengatakan sama atau tidak sama, tapi yang terbaik menjauhi, karena kitab-kitab tafsir mimpi ini banyak sekali hurafatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam. Bagaimana cara akhwat membersihkan gamisnya ketika berwudu atau sholat yang ternyata baru disadi ada kotoran hewan? Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apabila pakaian seorang akhwat itu terjulur ke tanah dan ternyata pakaian itu terkena kotoran, maka tanah setelahnya lah yang mensucikannya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada kotoran hewan mana dulu? Karena hewan ini ada dua, ada kotoran yang najis, ada kotoran hewan yang tidak najis. Berdasarkan pendapat yang kuat, insya Allah ada kotoran hewan yang tidak najis. Contohnya apa? Kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya. Kotoran apa saja? Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, ini semua tidak najis. Maka kalau kena kotoran itu cukup dibersihkan saja, ya.
Ya, kotorannya cukup dibersihkan dan itu tidak membuat najis. Wallahu alam bisawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz, Afwan di luar tema. Ana mau bertanya masalah motor. Dahulu motor ana beli dengan cara kredit dan sudah lama lunas. Alhamdulillah sekarang ana mau mengenal sunnah dan ana pernah dengar itu riba dengan cara kredit. Sekarang apa yang harus saya lakukan dengan motor itu? Apakah harus saya jual atau tidak? Mohon penjelasannya. Ana masih awam tentang hal ini, tolong bantuannya. Ikhwah dan akhwat, kalau seandainya barang yang kita beli secara riba telah lunas dan kita selesai dari transaksi riba tersebut, maka yang kita lakukan hanya bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan tanpa harus menjual barang tersebut. Tapi kalau seandainya kita masih terlilit, kita beli motor secara kredit dan kreditnya kredit riba, karena tidak semua kredit riba ya, ada kredit yang tidak riba. Ya, kalau kita beli motor secara kredit riba, ya, bukan kredit yang tidak riba, karena ada kredit yang tidak riba. Secara riba dan itu belum lunas, maka kita harus menjual aset atau kita harus melunasi. Tidak perlu, tidak usah tidak harus dijual motornya. Kalau kita punya uang lain langsung lunaskan. Tapi kalau kita tidak punya uang lain, kecuali kita harus menjual motor tersebut, jual motornya. Jual motornya. Tapi kalau sudah lunas tidak harus. Ya, yang haram itu adalah transaksi ribanya. Adapun barangnya yang telah kita beli, ya tidak apa-apa, sah. Nah, untuk melepas dari riba, kalau kita ada dana lain, lunaskan. Tapi kalau tidak ada lain, baru dijual motornya. Wallahu alam bisawab. Nah, dan ada pertanyaan lain. Sodako. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau sudah lanjut usia, tidak punya penghasilan lagi, punya uang sedikit-sedikit dikasih anak cucu, adik-adik, lantas kang tersebut disodakokan. Lantas uang tersebut disodakokan, dapat tak pahalanya? Apa pahalanya? Kembali kepada orang yang ngasih tersebut. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya para ummahat, semoga Allah berkahi hidup-hidup antum semua, antuna semua. Ya, ini pelajaran untuk kita yang mungkin rezekinya lapang, ya, tidak pernah mikir sedekah. Ini ummu kita satu ini, walaupun materinya sedikit, tapi memikirkan sedekah. Yang seperti ini yang bikin kita malu, ya. Yang seperti ini yang bikin kita malu, ya. Kadang-kadang memang kekayaan itu melupakan kita dari sedekah, ya. Jadi jangan pernah kita menganggap kalau kita sudah kaya kita akan bersedekah. Sekaranglah kita bersedekah, karena belum tentu ketika nanti kita sudah kaya kita mampu bersedekah. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan bagi yang bertanya ini. Barakallahu fiik. Dan uang yang diberikan oleh orang kepada kita itu sudah berubah. Ana memberikan uang kepada ibu, maka uang tersebut bukan uang ana lagi, Bu, jadi uang ibu. Kalau ibu makankan, alhamdulillah. Kalau ibu sedekahkan, maka uang tersebut menjadi pahala bagi ibu, bukan pahala bagi ana. Pahala bagi ana adalah ana memberikan uang kepada ibu, sudah selesai. Ya. Tapi ketika ibu gunakan uang tersebut untuk hal yang lain, contohnya sedekah, maka itu murni pahala dari ibu. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga Allah lipat gandakan pahala bagi ibu yang bersedekah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berdosakah seorang istri selesai datang bulan, tetapi seorang istri tersebut belum mandi, ya, tetapi melakukan hubungan badan? Naam. Ini bagaimana caranya? Dia sudah bersuci, sudah selesai dari haid, namun dia belum mandi, langsung berhubungan badan dengan suaminya. Secara hukumnya wallahu a'lam bishawab, ana lupa hukumnya, tapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya wanita harus bersuci dahulu dengan cara mandi. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, ya, maka jauhilah wanita-wanita tersebut ketika dia haid. Artinya jangan berhubungan badan dengan mereka. Janganlah kalian mendekati wanita tersebut sampai dia suci, Maka yang zahir dari ayat ini disebut suci apabila dia telah mandi.
Maka hendaklah sebelum berhubungan mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Wallahu alam bisawab. Apakah berdosa apa tidak, ana tidak dapat memastikannya, tapi adabnya adalah mandi terlebih dahulu baru berhubungan suami istri. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon bantuannya dari para muslimah, ibu-ibu, ummahat untuk dapat kembali membersihkan, membereskan ya masjid kita. InsyaAllah akan digunakan untuk solat, kemudian kajian setelah maghrib. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Win. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah